Puan Maharani mengklaim program pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah program PDI Perjuangan. Dalam sejumlah kesempatan, Prabowo juga menyatakan akan melanjutkan program kerja Jokowi. Lalu bagaimana membaca konteks politik dari klaim PDI Perjuangan atas program Jokowi ini? Sudah bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Arya Bima dan juga bergabung juru bicara pemenangan Prabowo Subianto Wihadiwianto dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Bimo, saya ke Anda dulu. Untuk pernyataan dari Mbak Puan tadi malam, program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Ini apakah bisa dimaknai bahwa posisi PDIP tegas ini program tidak bisa diklaim oleh kader-kader manapun atau partai manapun atau bakal calon presiden manapun karena Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan? Saya luruskan ya, bukan klaim ya. Jadi memang itu adalah akibat dari komunikasi konstitusi kita. Komunikasi konstitusi, komunikasi dalam koridor konstitusi. Bahwa Pilpres itu diikuti oleh perorangan yang diusung partai politik. Dasarnya itu. Ya, jadi tidak ada calon presiden yang tidak diusung partai politik. Dasarnya itu, bahwa turunan dari calon presiden yang diusung oleh partai politik, ini kan bukan mengusung orang kayak naik Grab ya, mindahkan dari suatu tempat ke tempat satunya. Misalnya dari rumah saya Kalibata ke Senayan, kan bukan itu, mengusungnya kan bukan itu. Yang diusung ini kan suatu bentuk narasi besar, yaitu dari tentunya ideologi. Kita komit NKRI harga mati, Pancasila, ya, kemudian kebinekaan tunggal ika, ya, pluralisme, ini ideologi. Kemudian konstitusi diturunkan ke visi, misi, kebijakan, program. Nah, ini jelas dipersiapkan sebelum Pak Jokowi dideklar menjadi seorang calon presiden yang dulu terkenal dengan nawacita. Ya. Misalnya nawacita yang pertama menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kemudian nawacita keempat misalnya menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap warga negara dan memberikan rasa aman pada seluruh negara. Ini kan jelas. Sampai nawacita yang ke-9 meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ini memang dibuat oleh PDI Perjuangan yang akhirnya disepakati dengan partai pengusung yang lainnya. Kemudian pada periode kedua setelah nawacita, waktu itu ada 5 ya, tambahan program yang diusung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Jadi betul-betul misalnya satu hal program yang pertama saat Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Pertama adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama saat memasuki era kemajuan teknologi dan informasi. Inilah yang dibawa ke KPU. Ya tentunya waktu itu formulasi kita bareng-bareng diusung dengan partai. Saat ini saya komisi 6, 20 tahun di komisi 6, saya dipanggil DPP. Misalnya soal infrastruktur, apa yang sudah terlaksana, apa yang sudah dilaksanakan belum selesai, apa yang belum. Kemudian ditarik Oktober 2024 selesai. Ditarik mundur dulu, jangan diputus dulu. Saya ditanya, mana yang terlaksana, mana yang belum. Mana yang terlaksana, tetapi ada kecenderungan tidak efektif, kurang maksimal. Kurangnya apa? Jadi itu tidak klaim, ya. Tapi memang itu diusung, bukan mengusung orang saja, tapi mengusung visi, misi, program, dan kegiatan. Tetapi bahwa itu bersama partai-partai lain dan bersama seluruh komponen bangsa yang diundang oleh PDI Perjuangan, kalangan intelektual, rohaniwan, budayawan, kalangan birokrasi, kalangan seniman, kalangan teknokrat itu diundang. Saya kira itu maksudnya. Tapi kemudian ini disampaikan Mbak Puan tadi malam itu, apakah ini sebagai bentuk counter narasi bahwa Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan programnya Pak Joko Widodo nanti? Saya kira bagus ya kalau Gerindra melanjutkan programnya Pak Jokowi ya. Yang jelas bahwa nawacita yang pertama dan kedua itu bukan nawacitanya Gerindra, itu pasti. Bukan nawacitanya Pak Jokowi, pasti ya. Itu adalah nawacita, bukan nawacitanya Pak Prabowo.
Oke. Nawacita pertama dan kedua itu nawacitanya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, dan Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung yang mempersiapkan itu beserta partai-partai pengusung lainnya yang mendapatkan berbagai kompilasi masukan-masukan dari berbagai sumber yang ada. Oke. Jadi saya menghormati kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan program Jokowi, juga melanjutkan apa yang sudah disiapkan betul-betul oleh PDI Perjuangan. Oke. Itu tidak ada masalah. Ya. Nah, Mas Wihadi, kalau kita kutip lagi pernyataan Mbak Puan kemarin itu, untuk itu presiden ke depan harus dilanjutkan oleh kader PDI Perjuangan. Apakah dari pihak Gerindra merasa tersindir begitu? Karena kan komitmen dari Pak Prabowo juga beberapa kali menyampaikan akan melanjutkan program presiden kalau terpilih menjadi presiden begitu. Kalau dalam pertemuan suatu partai dan ada konstelasi partai pemilihan presiden dan adanya satu kesinambungan daripada kepemimpinan yang dicalonkan oleh partai tersebut, tentunya akan menyatakan demikian. Namun kalau kita melihat di sini bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi, nah ini tentunya kan pada saat tadi yang disampaikan oleh Mas Bimo mengenai masalah bagaimana meneruskan suatu program-program Pak Jokowi, tentunya kan sekarang ini Gerindra sendiri juga ada dalam pemerintahan, yang artinya Pak Prabowo ini juga menjalankan program-program apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi dalam kabinet yang sekarang. Nah, tentunya bahwa hal ini kan sudah menjadi suatu program negara, program negara, bukan lagi program suatu partai. Nah, jadi apa yang menjadi satu program, dan kita melihat bahwa yang Pak Prabowo pada saat itu terlibat dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai pembantunya, tentunya melihat bahwa program-program mana yang baik dan salah satunya program-program mana yang bisa langsung diteruskan. Nah, disinilah makanya Pak Prabowo melihat sebagai berbangsa dan bernegara ini tidak bisa sendirian. Tentunya bahwa berbangsa dan bernegara ini butuh semua unsur, semua partai politik, semua terlibat unsur-unsur daripada apa yang ada di negara ini. Dan tentunya di sini apa yang sudah dilaksanakan ini tentunya mana yang harus diteruskan. Nah, ini Pak Prabowo karena sudah terlibat di dalamnya tentunya juga tahu bahwa ada beberapa program, ada yang mungkin juga kita lihat bahwa Pak Prabowo juga sangat-sangat menghargai program Pak Jokowi dan sangat mengharapkan program itu berjalan. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan Jokowinomics, artinya bahwa Jokowinomics itu dilakukan oleh Pak Prabowo, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, di mana bantuan-bantuan kepada masyarakat ya pada saat COVID, kemudian juga Palinsos, sosial dan segala macam. Ini adalah merupakan suatu bagaimana Pak Jokowi memberikan program-program tersebut. Sehingga singkatnya berarti komitmen untuk melanjutkan program Jokowi bagi Gerindra akan tetap dilanjutkan begitu oleh Pak Prabowo, begitu? Saya kira itu sudah menjadi komitmen bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo itu tetap bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi ini tentu diteruskan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi sudah mencanangkan untuk Indonesia Emas 2045. Artinya di sini kesinambungan itu harus terus dijalankan. Baik. Oke, Mas Toto, apa yang Anda cermati sebetulnya di balik pernyataan dari Puan Maharani tadi malam itu di Semarang? Sebenarnya kalimatnya biasa-biasa saja ya. Kalau kita lihat, kan nggak mungkin dalam acara PDI Perjuangan lalu mengatakan kader partai lain yang harusnya menjadi presiden, ya sudah pasti dia berbicara mengenai kader partainya sendiri. Tetapi memang kalau mau dilihat secara kritis, dan menurut saya bagus ya ada dialektika mengenai pengakuan mengenai siapa yang paling pantas melanjutkan legasi Pak Jokowi melalui narasi-narasi yang seperti kemarin Mbak Puan sampaikan misalnya. Mbak Puan mengatakan kan terkait dengan programnya Pak Jokowi adalah program PDIP. Betul, tadi udah dijelasin tuh sama Mas Bimo, bahwa memang kalau kita bicaranya konteks 2014, kita bicara 2019, dari di antara dua partai ini, yang memang ikut dalam proses penyusunan program Pak Jokowi ya hanya PDI Perjuangan. Walaupun ada beberapa partai yang lain ya. Memang ada fakta menarik bahwa dulu Pak Prabowo punya visi misi dan program yang berbeda. Karena dia adalah lawannya
Pak Jokowi. Tapi betul juga bahwa kemudian tadi Pak Wihadi mengatakan dalam perjalanan Pak Prabowo kemudian sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi seketika itu lalu kemudian punya komitmen untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi. Nah, bagaimana kemudian memaknai ini? Ya, saya pikir ini awal mula dari bagaimana seharusnya pertarungan antara Ganjar dengan Pak Prabowo ini memang harusnya beranjak ke hal yang lebih berkualitas dibanding sekedar adu billboard, adu banyak postingan mengenai siapa yang lebih sering bertemu dengan Jokowi, atau kemudian adu persepsi mengenai siapa yang lebih disayang oleh Jokowi. Masuklah mereka dalam perbincangan, dalam narasi mengenai apa saja yang akan dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi, bagaimana percepatan dilakukan, adu hatam berbicara mengenai hilirisasi, adu hatam berbicara mengenai lepas dari middle income trap, dan lain-lain. Itu yang sebenarnya ditunggu oleh para pemilih Jokowi terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang sama-sama mengklaim dirinya sebagai penerus Jokowi. Sayangnya yang kita lihat sekarang kan masih pada level pertarungan gimmick. Bahkan masih masuk dalam pertarungan narasi ketika muncul nama Gibran sebagai salah satu yang didorong-dorong menjadi cawapres melalui gugatan MK, itu bagian dari kemudian ingin mengklaim siapa yang lebih bisa menunjukkan gimmick dekat dengan Pak Jokowi. Jadi apakah misalnya Gibran sekalipun mewakili Jokowi dalam konteks maju sebagai cawapres atau capres bisa kemudian kita anggap linear dengan kapasitas untuk melanjutkan Jokowi, kan belum tentu. Ide dan pertarungan ide dan gagasan dari Pak Prabowo dan Mas Ganjar lah yang kemudian bisa menunjukkan siapa yang paling punya kapasitas memang untuk melanjutkan Jokowi kalau mau mengklaim mengenai keberlanjutan ini. Itu sih menurut saya yang harusnya ke depan kita bisa lihat. Oke, tapi topik diskusi kita juga akan dilanjutkan dengan hal yang juga tidak lepas begitu dari diskusi kali ini sehubungan langsung dengan Jokowi Effect. Ini juga kan terlihat juga dalam riset yang dikeluarkan harian Litbang Kompas terakhir kali bahwa ketiga bakal capres ini siapapun yang kemudian punya komitmen untuk melanjutkan programnya Presiden Joko Widodo, elektabilitas saya akan ikut terangkat, ikut terdongkrak begitu. Nah, sejauh mana kemudian efeknya ini bakal berlanjut untuk beberapa waktu mendekati masa pemilihan, apakah ini juga akan terlihat sama atau justru sebaliknya? Kita akan coba diskusikan lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Survei terakhir Litbang Kompas ini menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo bila kemudian berkomitmen untuk melanjutkan program kerja dari Presiden Joko Widodo akan naik menjadi 36,9%. Akan turun kalau kemudian tidak melanjutkan program Jokowi menjadi 30%. Apakah kemudian Mas Bimo pernyataan Mbak Puan di Semarang tadi malam itu karena sudah mengetahui ada dampak elektoral nih terhadap Mas Ganjar di pemilihan nanti? Ya, selama Pak Ganjar Pranowo diusung PDI Perjuangan tidak mungkin programnya tidak sustain. Ya kalau ini Nawacita 1, Nawacita 2, kemungkinan bisa juga Nawacita 3 gitu. Sampai hari ini saya setiap kali diundang Litbang PDI Perjuangan satu persatu dari pimpinan Poksi dan komisi ditanya hal-hal yang terkait dengan program yang tadi sudah selesai, yang mana, yang baru berjalan yang mana, yang belum berjalan mana, yang sampai Oktober 2024 Pak Jokowi berakhir nanti, hal-hal apa saja yang harus di-push di tahun anggaran ini. Jadi betul-betul detail kita itu mengikuti masalah program ini, ya, tidak bicara soal kotel efek. Kalau sampai ini gagal, kita bertanggung jawab pada rakyat itu. Ya, jadi persoalannya bahwa mandat rakyat ini kita harus selesai sampai Oktober 2024, dan yang namanya program Pak Jokowi ini tidak hanya sekedar kita memenangkan, tapi mengawal dari politik anggaran. Misalnya, apakah duit ini untuk menyelesaikan jalan tol yang dari Bakuni sampai Aceh, atau duit ini kita bereskan dulu yang menerobos Bandara Kertajati yang belum maksimal. Ini kita diskusikan gitu. Jadi kita sampai hari ini tidak berpikir soal kotek efek, tapi memang tugas kami harus membereskan program ini, dan hal-hal yang baru berjalan belum selesai atau hal-hal yang sudah diprogramkan belum berjalan, itulah tugas Ganjar Pranowo itu loh kalau nanti jadi presiden.
Jadi ini adalah sesuatu yang sustain. Tujuan dari kita mengikuti Pilpres PDI Perjuangan kali ini adalah melanjutkan program-program Nawacita 1, Nawacita 2 yang waktu itu adalah diusung oleh Pak Joko Widodo. Oke. Jadi itulah yang menjadi tugas dari Pak Ganjar Pranowo nanti kalau dia atau Pak Ganjar menjadi presiden. Oke. Melanjutkan program Nawacita 3 mungkin kita sebut. Oke, hal yang sama juga dialami oleh Pak Prabowo Subianto kalau dalam catatan survei Litbang Kompas, Mas Wihadi. Kalau melanjutkan program presiden, elektabilitas Pak Prabowo 35,4%. Kalau tidak melanjutkan bakal turun ke 27,8%. Apakah kemudian partai juga sedari awal sudah mengetahui ada efek elektoral juga yang bakal dirasakan kalau kemudian program-program Presiden Joko Widodo ini akan diteruskan nanti? Jadi sejak awal Pak Prabowo bergabung di kabinet dan dengan Pak Jokowi menjalankan program-programnya, dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo jauh-jauh hari sudah menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang sudah benar dan perlu dilanjutkan. Jadi saya kira Pak Prabowo ini seorang yang berkomitmen, artinya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dan melihat bagaimana ke depannya, bagaimana Indonesia ini ke depannya yang dalam pemikiran Pak Jokowi, dan itu tentunya disampaikan juga dan dijalankan oleh Pak Prabowo, itu sudah menjadi satu gambaran atau komitmen Pak Prabowo untuk tetap menjalankan program-program Pak Jokowi tersebut. Karena di sini sudah jelas bahwa sebagai seorang pembantu presiden tentunya menjalankan apa yang sudah berjalan sekarang ini sudah tahu, dan ini memang sudah baik untuk bangsa dan negara dan perlu diteruskan. Jadi saya kira itu sudah menjadi satu pemikiran dari awal, gitu kan. Jadi kalau sekarang survei Litbang Kompas melakukan seperti itu, ya sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo jauh sebelumnya, bahwa Pak Prabowo memang melihat ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang baik untuk bangsa dan negara kita ini. Saya kira itu sudah. Mas Toto, sebelum kita menyinggung masalah efek elektoralnya begitu, saya juga ingin mendapatkan perspektif Anda soal momentum dari pernyataan dari Mbak Puan di Semarang itu kenapa baru sekarang begitu, dan sampai dibilang atau ditegaskan bahwa Presiden Jokowi ini adalah anak kesayangan dari Bu Mega begitu, itu yang Anda tangkap sebetulnya bagaimana perspektifnya begitu? Ya enggak lah, kalau statement-statement di luar acara besar saya pikir sudah sering ditegaskan teman-teman PDI Perjuangan. Tapi memang ada poin yang menurut saya sifatnya personal ya, terkait dengan bagaimana Mbak Puan menerjemahkan kedekatan Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan menggunakan istilah ada yang kemudian ingin memecah atau mengadu domba. Saya pikir itu hal positif ya, di tengah pertanyaan banyak pihak apakah PDI Perjuangan betul mengalami kerentakan hubungan misalnya dengan Pak Jokowi. Kemarin saya pikir secara resmi Mbak Puan mengatakan tidak, kondisinya baik-baik saja. Tapi balik lagi, poinnya kan menurut saya jangan sampai berhenti di situ. Kalau kita berhenti pada level membaca suasana hati Ibu Mega, suasana hati Pak Jokowi, suasana hati Pak Prabowo, ya buat saya itu urusannya elit dan biarkan di antara mereka secara personal. Buat publik tadi, sesuai dengan survei Kompas, saya pikir wordingnya bagus ya sebagai lembaga survei, bukan tentang siapa yang lebih dekat dengan Jokowi, dan bukan menguji ketika Prabowo didetikan dekat elektabilitasnya berapa, ketika Ganjar didetikan dekat berapa elektabilitasnya. Itu gak ada gunanya buat publik. Wordingnya saya suka, siapa yang berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan Jokowi, dan betul PR buat Pak Prabowo di situ lebih besar. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara mengenai apa yang pernah menjadi gambaran Pak Prabowo mengenai Indonesia, kita baru bisa tahu apa yang pernah terjadi 2014 dan 2019. Dan memang itu harus dijelaskan saat ini, bukan hanya dengan keberadaan Pak Prabowo yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Ketika orang misalnya bertanya, apakah betul Pak Prabowo masih akan menyetop impor seperti dulu menjadi kritik 2 kali kampanye dalam konteks yang ekstrim gitu ya. Apakah kemudian akan berbicara konteks yang berbeda, misalnya ketika terkait dengan kebocoran anggaran yang sering menjadi kritik Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi, ataukah kemudian Pak Prabowo ketika masuk
ke dalam pemerintahan Jokowi menyadari kritiknya selama ini salah. Kan itu belum pernah terjelaskan. Dan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mas Ganjar juga punya PR yang sama. Tidak serta-merta karena sama-sama bajunya merah dengan Pak Jokowi, sama-sama badannya kurus, berasal dari Jawa Tengah, lalu kemudian orang langsung bisa mengatakan dia yang paling pantas untuk meneruskan Pak Jokowi. Enggak. Dia harus kemudian bisa menerjemahkan apa visi misi dan program dia terkait dengan keberlanjutan Jokowi. Bahkan saya ingin tambahkan, jangan sampai dua-duanya ini hanya ingin menjadi little Jokowi, karena Indonesia harus lebih baik dari apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Jangan sampai nggak ada growth dong. Itu yang menurut saya saat ini menjadi proses penurunan kualitas. Kalau kita terus berdebat pada siapa yang dianggap paling dekat dengan Jokowi, dan kemudian lebih dekat dengan Jokowi, apalagi adu jilat kepada Pak Jokowi yang bobot sama keluarganya. Saya harus gunakan bahasa yang telanjang seperti inilah. Dari survei Litbang Kompas kan sudah ditegaskan bahwa 3 bakal capres ini akan mengalami kenaikan elektoral. Semuanya sama-sama naik kalau meneruskan tugas-tugas dari Presiden Joko Widodo. 2 bakal capres sudah berkomitmen untuk melanjutkan. Tapi Anies Baswedan kan ini posisinya kan berlawanan begitu. Mengusung nilai perubahan itu tadi. Dengan fakta data dari survei Litbang Kompas sedemikian sama-sama naik tapi ternyata ada sifat yang berkebalikannya dari Anies Baswedan. Anda mencermatinya bagaimana kemudian? Untuk Anies begitu. Mas Yunato. Iya, Mas Anies kan memang paling jelas mengambil positioning dari awal menjadi antitesa ya. Tapi catatan kritis buat Mas Anies juga, apakah antitesanya itu disebabkan karena dia sudah secara gamblang berhasil membuat paparan narasi dan visi misi yang menunjukkan dia punya posisi berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi? Enggak juga. Itu kan disebabkan hanya karena kebetulan dalam proses perjalanan politik, Anies itu cenderung konfliktual dengan basis masa pemilih Jokowi setelah Pilkada DKI 2017. Yang kemudian juga kebetulan dua partai utama yang mendekatinya, 2 partai oposisi. Nasdem lalu kemudian juga ikut mendukung. Dan entah kebetulan atau tidak, Nasdem setelah mendukung Mas Anies lebih sering melakukan kritik kepada Pak Jokowi. Tapi ini kan masih dalam konteks lingkup eksternal yang membentuk persepsi Anies itu membawa perubahan. Tapi sampai sekarang perubahannya apa? Ketika ditanya tentang IKN, menurut saya jawabannya masih muter-muter. Belum pernah menjelaskan bagaimana sikapnya mengenai hilirisasi. Jadi ada PR buat ketiga-tiganya menurut saya. Sama semua ya. Kita sudah berani mengambil positioning, tunjukkan kualitas Anda ketika mengklaim keberlanjutan atau perubahan tadi. Dan memang buat Mas Anies, catatannya adalah bagaimana dalam situasi Pak Jokowi kepuasan publiknya masih tinggi, dia harus membangun sebuah narasi yang tidak bersifat oposisi biner. Saya seakan-akan karena perubahan akan mengubah semuanya. Mau tidak mau dia harus mengakui ketika ada hal yang harus dilanjutkan, dia punya komitmen juga untuk melanjutkan apa yang sudah dianggap baik oleh masyarakat. Baik. Oke, Mas Wihadi terima kasih, Mas Toto terima kasih, Mas Arya Bima juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.